Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Gimana ceritanya pelatih target emas tapi buta kekuatan lawan? Target Indra emas ya ngaku gak tahu teman-teman. update Vietnam, Thailand, Malaysia. Padahal ini era data, statistik, analisis video. Semua wajib. Fans langsung panik. Gimana mau juara kalau peta lawan aja gelap? SEA Games tinggal hitungan hari, rival makin kuat. Atau ini cuma strategi biar lawan lengah? Kalau pelatih aja gelap, wajar fans bingung. Gimana? Tapi begini teman-teman, sampai sejauh ini saya masih percaya dengan Coach Indra Syafri. Karena kalau kita lihat dari prestasi beliau di kancah Asia Tenggara itu tidak bisa diragukan, ya kan? Mulai dari AFF kelompok umur U19, U20 itu kita selalu juara satu. Kemudian terakhir kemarin SEA Games itu kita dapat emas juga. Jadi menurut saya kita harus percaya dulu. Walaupun kemarin kita kalah 0-3 dari Mali, tapi untuk sementara kita sisakan rasa percaya kita untuk Coach Indra Syafri karena berbagai prestasinya beliau itu terpampang jelas di bio Instagramnya dia. Itu bisa dilihat dan bisa di cross check satu persatu. Itu fakta loh. Setelah laga uji coba terakhir kontra Mali, ada satu hal yang makin kelihatan bro. Timnas U23 Indonesia kayak baru di reset kesetelan pabrik. Semua pola udah dirobohkan dan sekarang coba dibangun ulang. Chemistry hilang dan ritme permainan terasa kayak tim yang baru pertama kali kumpul. Kita jelas punya pemain-pemain berkualitas, tapi secara transisi sampai keberanian mengambil keputusan masih belum klik. Momen langka juga terjadi saat fans Timnas Indonesia ikut mendukung bahkan merayakan gol ketiga Timnas Mali. Seolah para fans sudah jengah dengan keputusan federasi yang membuat kondisi Timnas balik kayak awal lagi. Dan inilah konsekuensi dari tombol reset yang udah ditekan federasi. Pelatih baru, fondasi baru, dan proses buat ngebentuk semuanya. Belum lagi nanti kalau ada nahkoda baru lagi di Timnas U23. Alhasil, fans kini seolah diminta untuk memanjangkan ususnya karena tombol reset udah ditekan federasi. Jadi kita ini hanya disuruh bersabar, disuruh untuk menikmati proses yang begitu panjang dan melelahkan sebenarnya. Padahal di eranya Sintayong itu prosesnya sudah habis. Maaf nih, kita harus kembali lagi berbicara tentang Sintayong. Karena mau dibandingkan dengan siapapun, tetap Sintayong lah yang menjadi tolak ukurnya. Karena apa? Semenjak Sintayong itu datang dan melatih timnas U23 bahkan senior, itu U23 kita itu sangat-sangat ditakuti. Terbukti kita itu sampai semifinal Piala Asia U23 dan bahkan hampir bermain di Olimpiade Paris. Jadi ya menurut saya yang dilakukan sama Erick Thohir itu satu kesalahan yang fatal dan kita sebagai supporter itu diminta untuk terus bersabar, percaya dengan proses. Nah pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan supporter ini harus menunggu proses yang begitu lama dan melelahkan? Kita ini mau hasil yang memang pasti gitu. Targetnya apa? Kalau kemarin kita kalah dari Mali menurut saya itu wajar karena ya secara permainan pun kita kalah jauh dari Mali. Ya Mali wajar dia secara peringkat pun mereka di atasnya kita. Bro, jadi kita harus bisa melihat juga bahwa Mali di atasnya kita. Dan secara permainan sekali lagi Indonesia kalah jauh. Di tengah kita cuma mengandalkan Ivar Jenner sebagai pemain yang bisa bolak-balik dari belakang tengah ke depan. Kalau yang lainnya saya pikir aduh berat sih. Tapi ya semoga lah kita bisa berbicara banyak di ASEAN Games untuk tahun ini. Semoga kita bisa dapat juara umum juga, kembali mendulang emas seperti di edisi terakhir kemarin yang kita juara satu teman-teman. Ya kita harapnya begitu, harapannya. Timnas Indonesia balik lagi ke era kegelapan. Mereka sekarang tertinggal 0-2 dari Mali. Ini mana nih taktik yang diumpetin Indra Syafri pas U20 belum dikeluarin juga nih. Ada momen di menit ke-37 di mana Ivar Jenner kasih umpan terobosan bersih ke Frankie Misa di sisi kanan. Peluang terbuka, timing pas, ini peluang terbaik Indonesia. Frankie masuk ke kotak, posisi Mauro Gilstra sudah siap di tengah, tapi umpan silangnya lemah dan tepat ke kiper Mali. Buat kalian yang menonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Peluang hilang lagi, padahal Ivar sudah pasang ritme serangan. Momen ini gambarin perbedaan kualitas antara build up dan penyelesaian. Serangan udah dirancang, tapi eksekusi depan gawang kurang efektif. Kita di depan itu harap si Mauro Gilstra, cuma dari sayap itu kurang akselerasinya teman-teman, bahkan
terkesan si Doni Tripamungkas sama Frankie Misa, mereka itu ya bermainnya bagaimana ya? Bermainnya itu seolah-olah menunjukkan bahwa ya skill individu dulu ya untuk main tim belakangan, dan itu terlihat sekali kok. Tapi menurut saya kembali lagi bahwa ini hanya sebuah uji coba, friendly match. Jadi tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa U23 ini gagal. Mereka masih punya kesempatan panjang sekali, masih ada pertandingan kedua juga dan ada SEA Games. Nanti tolak ukurnya itu ada di SEA Games. Apakah mereka berhasil atau tidak, nanti SEA Games lah yang menjadi tolak ukurnya. Tapi sekarang kita dukung dulu teman-teman. Ya saya harap kita tetap mendukung. Walaupun di stadion kemarin tanggal 15 itu di Pakansari, supporter itu justru mendukung Mali. Mungkin karena kesal, sebal, kenapa kok timnas ini selalu kalah terus begitu. Dan kita disuruh untuk sabar terus-menerus. Itu sebuah pemaksaan nggak sih? Iya kan? Itu pertanyaan loh, itu pemaksaan kah atau bagaimana? Iya kan? Kita disuruh untuk bersabar, nikmati proses. Ya prosesnya terus-menerus. Sampai kapan? Hasilnya kapan, bos? Kan gitu. Itu yang pertanyaannya. Timnas Malaysia diguncang rumor pelatih mundur karena 7 pemain ilegal. Media Malaysia merumorkan Peter Klamovski bakal tinggalkan tim usai laga lawan Nepal. Gara-gara 7 pemain yang dinilai FIFA tak layak dinaturalisasi karena pemalsuan dokumen. Namun, sumber internal tim membantah kabar mundurnya pelatih. Sebut semua rumor tidak berdasar. Apapun yang terjadi dengan sepak bola Malaysia sekarang, itu hampir 11-12 dengan timnas Indonesia. Kalau di Malaysia mereka punya skandal pemain ilegal, pemain naturalisasi ilegal, atau kata kerennya siluman harimau ilegal, di Indonesia juga sama, ada skandalnya. Bukan skandal sih, dimana kita pecat pelatih, sampai dengan sekarang belum punya pelatih, dan bahkan FIFA Matchday pun kita tidak ikut di saat negara tetangga kita, negara-negara yang lain, bahkan bukan tetangga kita juga itu memanfaatkan FIFA Matchday sebagai ajang internasional untuk ya membuktikan bahwa mereka juga bisa. Bukan hanya itu sebenarnya, untuk melihat sejauh mana tim mereka ini dipersiapkan untuk event-event yang lebih besar. Nah, kita Indonesia kemungkinan kenapa kita tidak ikut FIFA Matchday, karena kita tidak punya agenda besar. Ya wajar, kita sudah tidak lolos ke Piala Dunia. Andai kata baru kita lolos Piala Dunia, pasti November ini kita ada FIFA Matchday. Kemudian kita masih menunggu sampai 2027, iya kan? Jadi wajar. Nah, FIFA Matchday di tahun ini, bulan ini, itu kita alihkannya ke U22 yang akan bermain di SEA Games. Ya, walaupun sebenarnya secara kualitas berbeda dan tidak masuk hitungan poin untuk U22, tapi ya PSSI lebih mempercayakan U22 untuk main di FIFA Matchday. Padahal supporter itu mau timnas senior lah yang bermain di FIFA Matchday. Karena apa? Karena kan targetnya 100 besar lah, katanya 100 besar. Tapi ada kesempatan tidak digunakan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan supporter. Makanya kemarin di demo keluarlah narasi-narasi itu. Jadi Malaysia dan Indonesia ini 11-12 lah. Walaupun kita 11, mereka 12. Gak main Sama di lah. FIFA Matchday membuat ranking timnas Indonesia merosot nih bro. Yang teraktual, peringkat FIFA Squad Garuda harus rela turun ke posisi 123. Dan yang Turun ke 123, saudara-saudara. Dari era Sintayong kita tembus 117 atau 115. Sekarang 123. Aduh, sakit hati kita ini. makin rame, timnas Suriname lah yang kini menggagahi Indonesia. Suriname mengantongi 3 poin krusial saat melibas El Salvador 4-0 belum lama ini. Negara yang identik dengan nuansa Jawa ini cuma butuh sekali kemenangan buat mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Keren Bahkan Suriname kiper ini. mereka yang bernama Etienne Faisen juga kedapatan berjoget di depan para supporter Suriname dan disambut meriah oleh para fans yang berada di luar lapangan. Mana goyangan kiper Suriname enak bener tuh. Tambah nikmat lagi kalau muter musiknya Didi Kempot kan bro. Kalau aja bulan Oktober kemarin Indonesia yang lolos ke Pildun, udah pasti Martin pas sampai rakyat Indonesia auto full joget massal tuh. Ya nggak Pak Arya? Kalau Indonesia lolos Piala Dunia kemarin, pasti kita ada libur 1 minggu penuh. Ya, bercanda. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, pastinya kita semua senang, bangga, dan pastinya itu satu prestasi karena kita satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia. Cuma sayang, itu cuma cerita, tinggal cerita, dan kita gagal ke Piala Dunia. Dan sekarang secara peringkat pun kita turun, ada di 123. Sedih sih, tapi ya mau bagaimana lagi, kita hanya bisa menikmati proses. Kita disuruh, bukan kita punya mau, tapi kita diminta, kita dipaksa untuk menikmati proses yang ada. Walaupun secara mental, secara
berpikir dengan pikiran supporter itu kita bosan sebenarnya. Cuma ya kita masih percayalah. Semoga PSSI nextnya itu tidak blunder lagi. Kita masih menunggu kapan pengumuman pelatih baru. Kan kabarnya juga sudah punya 5 nama pelatih baru. Tapi sampai dengan saat ini 5 nama itu belum diumumkan dan kita masih bertanya-tanya siapa 5 orang itu. Iya kan? Dan ya kita semua sudah gagal Piala Dunia, peringkat FIFA turun, U23 juga kalah terus. Lengkaplah sudah penderitaan kita ini, sudah jatuh tertimpa tangga. Dan ya semoga ada kebangkitan lah. Semoga yang paling penting itu begini teman-teman. Semoga kita tidak kembali ke era kegelapan. Itu saja. Gerard Pique datang ke Indonesia, kasih sindiran serius buat sepak bola Indonesia. Hari ini Gerard Pique, ex bintang Barcelona dan timnas Spanyol, datang ke Indonesia berkat undangan dari Atta Halilintar. Dalam sebuah press conference, Pique ngasih wejangan pedas tapi realistis buat sepak bola Indonesia. Menurut dia, Garuda udah ada di jalur yang benar setelah tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 paling jauh dalam sejarah. Tapi Pique bilang kalau mau bener-bener pentas ke putaran final Piala Dunia, ya wajib all in investasi akademi pemain muda. Ya, Indonesia betul. punya modal besar, fanbase gila bola sampai populasi 200 juta lebih. Tapi tanpa pabrik talenta yang rapi bakal susah naik level. Nonton bola gratis, klik link di bio. Dan jujur aja, yang Pique bilang tuh kena banget. Emang udah saatnya PSSI serius ngegas di pengembangan akademi kayak yang Jepang lakuin puluhan tahun lalu sampai sekarang panen pemain top di Eropa. Kalau konsisten bangun fondasi dari usia dini, Indonesia bukan cuma bisa mimpi main di Piala Dunia, tapi beneran punya kans buat wujudinnya. Garuda tinggal butuh arah yang jelas, investasi yang nyata dan blueprint yang panjang. Sisanya tinggal nunggu waktunya menuai apa yang sudah ditanamkan. Ya gampang saja, kita tinggal panggil pemain-pemain diaspora tuh. Ya kemudian sih itu pembinaan usia mudanya. Tidak. Maksudnya begini. Kalau mau petik hasil yang sama seperti Jepang ya jangan lambat lagi. Harusnya dari sekarang atau dari sebelum-sebelumnya kita sudah ada pembinaan usia muda. Dan begini teman-teman, pembinaan usia muda itu tidak hanya soal timnasnya atau tidak soal SSB-nya atau lain sebagainya. Cuma begini teman-teman, kita juga harus pikir soal infrastruktur sepak bolanya, karena jujur saja kita di Indonesia ini masih kurang soal infrastruktur, ya kan? Lapangan bola yang kurang memadai, ya kan? Kemudian yang lain-lain infrastruktur pendukungnya juga kita masih kalah. Ya harusnya itu dibangun bertahap, kemudian ya didukung juga dengan pembinaan usia muda dari grassroots-nya. Kalau kita kuat di grassroots-nya, saya pikir sepak bola kita akan kuat. Intinya dasarnya kuat dulu gitu kan. Untuk kelompok umur mulai dari usia remaja sampai usia katakanlah 18, 19 sampai 22, U23, kalau dari grassroots-nya sudah kuat, ya yang lain akan mengikuti. Dan pastinya PSSI harus kerja dari sekarang. Kalau mau lolos Piala Dunia, tidak hanya mengandalkan pemain-pemain keturunan kita, karena secara usia pastinya mereka akan sudah tua nantinya, tidak produktif lagi. Jadi harapannya kita ada di grassroots yang dibangun dari sekarang. Mungkin tidak 5 tahun ini kita petik hasilnya, tapi kan kita bisa rasakan hasilnya 15 atau 20 tahun kemudian. Sebenarnya begitu. Kalau mereka mau sih, kalau tidak ya sudah, terserahnya mereka. Kan begitu, bro. Momen langka sekaligus bangga saat Kevin Dix dan Joshua Kimmich melihat VAR. Kejadian itu terjadi setelah Kevin Dix dilanggar pemain Bayern Munchen dan wasit memutuskan melihat VAR untuk penalti. Momen ini jadi kebanggaan sendiri untuk Indonesia karena pemainnya bisa berdampingan dengan pemain top dunia seperti Kimmich hingga Harry Kane. Momen langka Kita tidak mau sombong sih sebenarnya, karena kemarin ada satu negara di Asia Tenggara yang ada pemainnya itu pemain bintang katanya, duduk sama salah satu pemain dari Arab Saudi. Kita kalahkan di GBK waktu itu. Cie, kalahkan bro. Padahal kita kalah juga. Salem Al-Dasari. Dan mereka selalu menyombongkan, mereka bilang ini pemain dunia ketemu pemain dunia duduk semeja. Mereka lupa kita punya pemain itu banyak yang berkarir di Eropa, bro. Bahkan sering ketemu dengan pemain-pemain bintang. Tapi kita tidak mau sombong. Kalau kita bicara fakta seperti ini, mereka bilang kita pamer, sombong, dan ya IQ 78. Padahal mereka ya sama saja sebenarnya, pemainnya pun ya gitu-gitu aja, bahkan ilegal. Timnas U23 kok begini sih, malah makin mundur. Mana nih Tatik Indra Safri, jangan bilang masih tersembunyi. Padahal ini friendly Masih disembunyi match, di kok begini mending saku baju ganti itu, pelatih. bro. Udah bener dipecat kok dipakai lagi. Ini permainan passingnya aja parah banget ya. Apalagi si Doni serasa main sendiri. Mending lu kantongin aja deh tuh bola ya Doni. Tonton pertandingan bola seru tab bio gua. Ya walaupun di Varianer kembali, faktanya belum mampu memberikan daya gedor Mali. Yang lebih parah lagi, bisa-bisanya Timnas U23 kejebolan di menit terakhir. Asli buruan deh ganti pelatih. Hasil akhir Timnas U23 kalah 3-0. Masalahnya begini, bro. Kalau kita ganti pelatih bisa, bukan tidak bisa. Cuma adakah pelatih yang sehebat Indra Syafri untuk level Asia Tenggara? Untuk sekarang sejujurnya belum ada, cuma Indra Syafri. Iya kan? Kita dapat
emas di SEA Games, ya kan. Kelompok umur kita selalu juara Piala AFF. Jadi untuk sementara ya Indra Syafri lah yang menjadi master kelasnya untuk Asia Tenggara, untuk kelompok umur, bahkan ASEAN Games. Jadi untuk sementara kita percaya dulu. Walaupun kita kecewa dengan hasil memalukan kalah 3-0 di kandang sendiri kemarin, tapi kembali lagi kita harus percaya bahwa ini baru awal, ini masih panjang prosesnya, dan kita akan tunggu terus prosesnya bagaimana. Apakah nanti kita dapat emas lagi atau kita dipermalukan terus menerus. Tapi kita dukung saja kritik yang perlu kita kritik. Begitulah supporter yang baik ketika mendukung timnas. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.